فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kita akan mengenal Anas bin Malik. Anas bin Malik merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau merupakan sahabat yang panjang umurnya, kalau tidak salah sampai 103 tahun. Sampai 103 tahun. Saking panjangnya umurnya disebabkan karena keberkahan yang dimiliki oleh Anas bin Malik ketika didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah kemudian kita mengenal yang bernama Anas bin Malik sampai kemudian kita mengenal salah satu di antara wanita surga. Siapa wanita surga itu? Wanita surga itu adalah Rumaisah, ataupun yang kita sebut dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, Anas bin Malik, yaitu merupakan sahabat besar. Dan itu kemudian tidak akan pernah lahir orang sematang ataupun secemerlang Anas bin Malik kalau kemudian kita tidak pernah mengetahui siapa itu kemudian ibunda dari Anas bin Malik. Siapa ibundanya? Yaitu adalah Ummu Sulaim, yang kemudian sering kita sebut dengan panggilan atau kemudian mempunyai lakop yang bernama Rumaisah. Maka kemudian lihat bagaimana Ummu Sulaim di dalam masalah-masalah luar biasa. Ummu Sulaim adalah wanita yang tegar, dia membawa akidah. Ketika kemudian dia dilamar, maka seorang wanita, maka ketika dia dilamar oleh Tolhah, ketika dilamar oleh Abu Tolhah, maka Abu Tolhah masih dalam keadaan musyrik. Maka kemudian Ummu Sulaim tidak bergeming dari pendapatnya bahwasanya dia tidak akan pernah menerima Abu Tolhah sampai kemudian Abu Tolhah menyatakan keislaman. Masya Allah. Sampai kemudian akhirnya Abu Tolhah kemudian masuk Islam. Ummu Sulaim yang menyebabkan Abu Tolhah menyebabkan Islam. Ketegasan seorang wanita di dalam iman. Maka kemudian akhirnya kita mulai memahami kenapa Anas bin Malik itu sampai luar biasa di antara para sahabat. Di antara sahabat-sahabat berbesar itu di antaranya adalah sahabat Anas bin Malik. Ingat, seorang Anas bin Malik tidak akan pernah lahir kecuali dari madrasah yang rahim, yang penuh dengan keutamaan, dan itu adalah Rumaisah yang kita sebut dengan Ummu Sulaim. Lihat bagaimana Ummu Sulaim ketika beliau mendapatkan Abu Tolhah, dia katakan, kami tidak akan terima kamu sampai kemudian kamu itu menyatakan keislamannya. Padahal Abu Tolhah saat itu dalam keadaan musyrik. Sampai kemudian akhirnya menyatakan keislaman, dan kemudian akhirnya diterima keislamannya oleh kemudian Ummu Sulaim dan akhirnya menikah. Tentunya kita paham ujian itu berhenti di situ, enggak. Kemudian Allah memberikan ujian bahwasanya salah satu putranya itu kemudian meninggal dunia, ya. Salah satu putranya meninggal dunia, yaitu adalah Abu Umair. Karena kemudian Ummu Sulaim itu diberikan anugerah dua anak, satu adalah Abu Umair, yang kedua adalah Anas bin Malik. Maka kemudian Abu Umair ini kemudian meninggal dunia pada satu waktu ketika kemudian suaminya sedang di luar. Maka kemudian dengan luar biasanya bagaimana Ummu Sulaim mempercantik, memperdandan dirinya supaya kemudian suaminya tidak bertanya tentang keadaan anaknya Abu Umair yang telah meninggal dunia. Maka kemudian dia bersolek secantik mungkin supaya suaminya tidak langsung tahu apa yang menimpa dalam kehidupan mereka. Suaminya ketika pulang mendapati Ummu Sulaim begitu cantiknya mempesona di dalam dandanan, sampai kemudian akhirnya mereka bercampur malam itu. Baru pagi harinya, lihat bagaimana kematangan emosinya Ummu Sulaim. Kematangan emosi. Maka Ummu Sulaim itu bertutur kata dengan lembut padahal mendapatkan musibah gede itu. Anaknya meninggal. Padahal kita sepakat ya, seorang wanita kalau sudah ditinggalkan anak, kita sepakat. Berapa ribu wanita sering berkata, lebih baik saya mati daripada melihat anak saya mati. Tapi lihat kematangan emosinya seorang Ummu Sulaim. Kemudian dia bertutur kata dengan lembut kepada suaminya Abu Tolhah. Wahai Abu Tolhah suamiku, bagaimana pendapatmu? Kalau ada orang yang menitipkan barang kepada kita, lalu satu waktu barang itu kemudian diambil kembali oleh kemudian yang memiliki barang tersebut, bolehkah kita untuk menahan barang tersebut? Maka kemudian Abu Tolhah berkata, ya tidak boleh toh, ya harus dikembalikan. Itu versi Jawanya kayak gitu ya. Maka kemudian akhirnya baru ilaiha, balikan kepada dirinya. Maka kemudian Ummu Sulaim dengan kematangan emosinya, padahal Masya Allah ya, wanita itu diuji dengan apa? Masyairnya. Wanita itu kan diuji dengan perasaannya. Apalagi kalau dalam keadaan kalu, dalam keadaan ini kan Masya Allah emosinya itu langsung berubah-ubah. Itulah fitrahnya. Fitrahnya tidak bisa. Maka kemudian apa itu? Itu emosinya itu berarti. Ada yang protes kelihatan. Maka kemudian Ummu Sulaim lalu kemudian berkata apa?
Ummu Sulaim kemudian bertutur kata yang lembut dan kemudian menjadikan seorang Abu Thalhah kemudian akhirnya mereda kemarahannya, mereda kemudian kesedihannya ketika dia mendapatkan istrinya yang begitu luar biasa menjaga suasana hatinya, sampai kemudian Abu Thalhah melaporkan itu kepada Nabi dan Nabi mengatakan Allah telah ridho terhadap apa yang kalian lakukan tadi malam. Lalu kemudian akhirnya diberikan pengganti yang lebih baik dari Abu Umair. Siapa? Abdullah bin Thalhah. Di mana kemudian dari Abdullah bin Thalhah punya putra berapa? 7 putra. Di mana keberkahannya? Keberkahannya adalah 7 putranya hafal Quran sebelum menginjak usia balik. Masya Allah. Hafal Quran loh ibu ya, bukan hafal juz amma ya. Jadi disitulah kemudian kita mengetahui ya. Kemudian itu Ummu Sulaim. Kenapa? Karena saya ingin sampaikan supaya betul-betul referensi kita ini hidup, diisi dengan kemudian wanita-wanita penduduk surga. Karena kadang-kadang, maaf ibu, naif. Kalau diri kita itu ingin mendapatkan surga, tetapi ternyata banyak di antara kita yang tidak paham tentang sahabat-sahabat wanita Rasulullah. Kalau saya tanya sama ibu, coba sebutkan 10 wanita sahabat Nabi, pasti saya akan sedih. Kenapa? Karena mungkin tidak bisa menjawab semuanya. Yang dijawab Aisyah, Khadijah, Hafsah, Zainab. Siapa lagi? Sudah itu tak mungkin. Dan ternyata kita tidak pernah menyampaikan itu kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita itu paham tentang siapa itu Ummu Sulaim, siapa Rumaisah, siapa Ummu Khonsa, siapa Ummu Syurek. Kadang-kadang kita tidak paham, tidak ngerti. Padahal apa? Kita kalau ditanya, pingin nggak dikumpulkan dengan para sahabat laki-laki dan para sahabat wanita di surga? Pingin. Tapi naifnya kadang-kadang kita tidak ngerti kehidupan